Halo kalian semua, balik lagi di Collective Twist. Kali ini kita bakal mengulas salah satu film yang sudah ditunggu-tunggu sejak seri terakhir yang rilis 9 tahun sebelum film ini keluar, yaitu Toy Story 4. Film ini disutradarai oleh Josh Cooley dan diproduksi Disney Pixar. Para pengisi suara di film ini juga formasinya belum banyak berubah dengan ketiga seri sebelumnya. Ada Tom Hanks yang mengisi suara Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, Annie Potts sebagai Bo Peep, dan beberapa karakter baru seperti Tony Hale sebagai Forky serta Keanu Reeves sebagai Duke Kaboom. Sebelum memulai filmnya, jangan lupa subscribe, bantu channel ini mendapatkan 1000 subscriber pertama karena kami sangat berterima kasih atas setiap dukungan yang kalian berikan tersebut. Oh ya, seperti biasa, kita bakal ingetin dulu kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, jika sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, let's show the plot Toy Story 4. Film ini dimulai dengan membawa kita ke 9 tahun ke belakang di mana Woody dan teman-temannya harus berpisah dengan Bo Peep yang merupakan mainannya Molly, adiknya Andy. Tentu ini merupakan perpisahan yang sangat berat bagi Woody karena Bo merupakan kekasihnya. 9 tahun berlalu dan kita kembali ke masa di mana mainannya Andy telah diberikan dan diurus dengan baik oleh gadis kecil bernama Bonnie. Setiap hari, para mainan tersebut antusias untuk bisa bermain dengan Bonnie. Hingga datang suatu masa ketika Woody merasa cemas karena dirinya sudah 3 kali dalam seminggu terakhir tidak dimainkan oleh Bonnie. Ketika sedang bermain, ternyata hari tersebut merupakan hari orientasi Bonnie di kindergarten atau taman kanak-kanak. Woody khawatir karena ia berpikir di hari pertama masuk kindergarten, anak-anak harus ditemani oleh mainan. Woody yang khawatir kemudian menyelinap masuk ke ranselnya Bonnie dan ikut dengannya ke kindergarten. Ketika di kelas, seorang bocil mengambil barang-barang yang ada di mejanya Bonnie dan membuat Bonnie sedih. Woody yang melihat hal tersebut keluar dari ransel dan mengambil beberapa barang bekas di tempat sampah yang salah satunya merupakan sendok garpu bekas. Woody pun meletakkannya di mejanya Bonnie. Bonnie yang heran siapa yang meletakkan barang-barang tersebut lantas berkreasi dan merubah barang-barang bekas itu menjadi sebuah mainan garpu. Kreasi mainannya bahkan ia beri nama Forky. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata mainan garpu tersebut hidup dan mengagetkan Woody. Sesampainya di rumah, Woody pun memperkenalkan Forky pada teman-temannya yang lain. Namun Forky yang sebenarnya bisa bicara, menganggap dirinya hanya sebuah sampah. Woody pun meyakinkan Forky bahwa ia bukan sampah, namun merupakan mainan terpenting Bonnie saat ini. Woody bahkan harus selalu berada di samping Forky agar Forky tidak kabur dari Bonnie. Keesokan harinya, ketika Bonnie dan orang tuanya pergi jalan-jalan, Forky terus berusaha untuk kabur dan masuk ke tempat sampah. Namun Woody selalu berhasil mencegahnya. Hingga pada malam hari, ketika Woody dan Buzz sedang membicarakan Forky, ternyata Forky dapat melepaskan diri dari Bonnie dan keluar dari mobil. Mau tidak mau, Woody pun harus ikut keluar dari mobil yang sedang melaju tersebut dan mengejar Forky. Woody berkata ia akan menemui yang lainnya di taman RV. Di tengah gelapnya jalanan, Woody menemukan Forky yang sedang tersangkut di semak belukar. Woody kemudian membawa Forky di sepanjang jalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Forky merupakan mainan yang berharga bagi Bonnie dan akan menciptakan kenangan yang indah bersama Bonnie. Woody pun menceritakan pengalamannya selama menjadi mainannya Andy. Ia menjelaskan rasa senang ketika menyelesaikan tugasnya sebagai mainan hingga anak itu beranjak dewasa. Perkataan Woody itu kemudian membuat Forky berubah. Walaupun Forky tetap menganggap dirinya hanyalah sampah, namun Woody tidak ambil pusing karena yang terpenting Forky kembali pada Bonnie. Ketika hampir sampai di taman RV, Woody melihat lampu di salah satu toko antik. Lampu tersebut merupakan lampu yang identik dengan Bo Peep, kekasihnya Woody yang 9 tahun lalu berpisah. Woody pun membawa Forky masuk ke dalam toko antik itu dan keduanya mencari Bo Peep. Namun Bo tidak ada di sana, yang ada keduanya malah bertemu dengan mainan boneka bernama Gabby dan Benson. Gabby ini ternyata punya niat lain ketika ia melihat kotak suaranya Woody. Ia pun membawa Woody dengan alasan mempertemukannya dengan Bo. Di perjalanan, Gabby menunjukkan kotak suaranya yang serupa dengan milik Woody. Di sini Gabby berniat untuk mengambil kotak suaranya Woody dan mengganti kotak suara miliknya yang sudah rusak. Tentu saja Woody menolak. Woody dan Forky kemudian berusaha kabur, namun tubuh Forky tertinggal dan ditangkap Benson. Ketika Woody juga hampir tertangkap, ia membunyikan kotak suaranya yang kemudian didengar oleh gadis kecil bernama Harmony. Woody pun dibawa Harmony, sedangkan Forky masih tertinggal di toko tersebut. Sementara itu, teman-temannya Woody mulai khawatir karena Woody tak kunjung kembali. Begitupun dengan Bonnie yang kaget karena Forky menghilang. Bonnie dan keluarganya pun mencari Forky. Buzz yang khawatir karena Woody dan Forky belum kembali, kemudian keluar dari mobil untuk mencari mereka. Ketika sedang beraksi, Buzz malah menabrak salah satu wahana di taman karnaval dan terjatuh. Ia pun diambil oleh seorang pria dan menjadikan Buzz sebagai hadiah permainan di salah satu wahana permainan miliknya. Di sisi lain, Woody yang sedang bermain dengan Harmony berhasil kabur.
Ketika hendak kembali ke toko antik untuk menyelamatkan Forky, ia malah melihat dombanya Bu Pip. Tak disangka Woody juga bertemu dengan Bu yang sedang bermain dengan anak kecil. Benar-benar pertemuan yang tak diduga oleh Woody. Bu langsung membawa Woody ke suatu tempat dan keduanya reunian. Mereka berbincang dan tampak salah tingkah satu sama lain. Woody juga kemudian bertemu dengan para domba milik Bu, yaitu Billy, Goat, dan Gruff. Oh iya, karakter Bu di sini juga sangat berbeda dengan Bu yang dulu. Karena di sini ia terlihat lebih kuat, pemberani, dan di sisi feminimnya terlihat sedikit berkurang. Bahkan, gaun yang lekat dengannya pun sekarang sudah tidak ia kenakan. Dari percakapannya, Bu ternyata sudah berada di dunia luar selama 7 tahun. Inilah yang membuat karakter Bu mengalami perubahan. Setelah itu, Woody diperkenalkan pada Giggle McDimples, mainan yang juga seorang polisi sama seperti Woody. Di sini Woody bercerita pada Bu bahwa ia sedang mencari temannya yang ada di toko antik. Bu tahu mengenai toko antik tersebut, dan ia tidak ingin terlibat karena ia pernah dipajang di sana selama bertahun-tahun. Woody pun menjelaskan bahwa temannya itu merupakan mainan kesayangan pemiliknya, yaitu Bonnie. Namun Bu tetap enggan menolong Woody. Woody kemudian bercerita pada Giggle bahwa Bu juga pernah disayangi oleh seorang anak kecil, yaitu Molly. Bu pun mengingat masa-masa itu, hingga akhirnya Bu mau membantu Woody untuk menyelamatkan Forky. Di toko antik, Gabi melihat Harmony kembali datang ke toko tersebut. Ternyata awalnya Gabi merupakan mainannya Harmony. Ia sangat disayang Harmony, namun karena kotak suaranya rusak, Harmony pun tidak menginginkan Gabi lagi. Di sini Gabi tidak terlihat sebagai seorang yang jahat, namun ia hanya menginginkan seorang pemilik yang menyayangi dirinya. Sosoknya yang bersahabat ini membuat ia juga dekat dengan Forky. Sementara itu, Buzz yang sedang dipajang untuk dijadikan hadiah bertemu mainan lain, yaitu Bunny dan Duck. Tanpa berlama-lama, Buzz berhasil kabur dari tempat tersebut yang juga diikuti oleh Duck dan Bunny. Kembali pada Woody dan Bu yang sedang dalam perjalanan menuju toko antik, walaupun mengalami sedikit masalah, keduanya berhasil menaiki atap toko dan tak disangka mereka bertemu Buzz. Keadaan semakin menarik karena Bunny dan Duck juga ikut bersama Buzz. Akhirnya mereka pun bersama-sama masuk ke dalam toko antik tersebut untuk menyelamatkan Forky. Sementara itu, keluarganya Bonnie berniat untuk segera pulang, namun Jessie berhasil mengulur waktu untuk sementara. Kembali pada kelompoknya Woody, dengan dibantu Bu, mereka berhasil masuk ke dalam toko antik. Woody yang terburu-buru karena ia melihat Bonnie malah membuatnya tertangkap Benson. Tak lama, Woody berhasil melepaskan diri. Namun kali ini, domba-dombanya Bu yang menggigit Benson malah membuat mereka terbawa olehnya. Sedangkan itu, Buzz, Duck, Bunny, dan Giggle sedang berusaha mencari cara untuk mendapat kunci lemari tempat Forky berada. Woody dan Bu melanjutkan pencarian. Mereka masuk ke dalam salah satu wahana permainan di toko antik tersebut, dan Bu bertemu dengan teman-teman lamanya yang salah satunya merupakan mainan stuntman bernama Duck Kaboom. Rupanya Duck ini pernah dimiliki oleh seorang anak, namun karena anak tersebut mispersepsi terhadap Duck, ia pun akhirnya dibuang. Duck yang sedih mengingat masa lalunya kemudian disemangati oleh Bu, dan Duck pun kembali bangkit. Tak disangka, Buzz, Bunny, Duck, dan Giggle berhasil mendapatkan kunci lemari. Ini lucu karena mereka telah berpikir berbagai cara untuk mendapat kuncinya, namun kunci itu malah ditinggalkan nenek penjaga toko di depan mereka begitu saja. Akhirnya mereka semua bekerja sama untuk dapat menyeberang ke lemari tempatnya Forky. Woody yang dibonceng Duck berhasil menyeberang dan menggapai lemari. Bu kemudian mengikuti di belakangnya, dan keduanya masuk ke lemari tersebut. Woody berhasil menemukan Forky, namun rupanya mereka telah dijebak oleh Gabi dan Benson. Begitu pula dengan kelompoknya Buzz yang berada di seberang lemari. Mereka pun berusaha melawan, namun Forky malah jatuh ke bawah. Keadaan semakin kacau karena Giggle masuk ke mulut kucing penjaga toko. Dengan pintar, Bu berhasil memanfaatkan kucing itu untuk membawa mereka semua keluar dan Giggle pun selamat. Hanya saja memang Forky masih tertinggal di dalam toko. Woody dan Bu mengalami perdebatan karena di sini Woody ingin kembali ke dalam untuk menyelamatkan Forky. Woody salah bicara ketika menyebut Bu sebagai mainan yang hilang. Bu pun pergi meninggalkan Woody dan Buzz juga kembali ke mobil. Kini tinggal Woody seorang diri yang pergi ke dalam toko untuk menjemput Forky. Hanya dalam waktu singkat, Woody ketahuan oleh Gabi. Di situ Gabi berbicara secara perlahan mengapa ia melakukan ini semua. Gabi hanya menginginkan hal yang sama seperti Woody, yaitu disayangi oleh seorang anak. Dengan memperbaiki kotak suaranya yang rusak, maka ia berharap Harmony akan membawanya kembali. Woody pun mengalah dan memberikan kotak suaranya untuk ditukar dengan Forky. Di tempat lain, Buzz berhasil kembali ke mobilnya Bonnie. Dengan berbagai cara, ia berhasil mengingatkan Bonnie mengenai tas ranselnya yang tertinggal di toko antik. Bonnie dan keluarganya pun akhirnya kembali ke toko antik tersebut. Di sisi lain, Bu nampaknya masih peduli terhadap Woody. Ia akhirnya kembali ke toko antik. Sementara itu, kotak suara milik Woody berhasil dipindahkan ke Gabi. Gabi sangat berterima kasih pada Woody dan akhirnya menyerahkan Forky. Gabi yang sudah memperbaiki kotak suaranya kemudian bertemu dengan Harmony. Namun harapan Gabi untuk bisa kembali bersama Harmony hancur karena Harmony tidak menginginkan Gabi lagi walaupun kotak suaranya telah diperbaiki. Gabi pun sangat sedih dan kecewa. Di saat yang bersamaan, Woody dan Forky berhasil masuk ke dalam ranselnya Bonnie dan Bonnie pun sangat senang dapat menemukan Forky kembali. Namun Woody mengubah rencananya karena ia kasihan melihat Gabi. Ia pun memerintahkan Forky untuk memberitahu Buzz
agar mengarahkan mobilnya Bonnie kembali ke karnaval. Woody keluar dari ransel dan menemui Gabi yang sudah patah semangat. Di situ, Woody memberitahu bahwa anak-anak bukan hanya harmoni saja. Di saat yang sama, muncul Boo yang setuju dengan perkataan Woody. Mereka pun membawa Gabi untuk bertemu Bonnie. Akhirnya, Boo, Woody, dan yang lainnya pergi ke karnaval untuk bertemu mainan yang lain. Dengan dibantu aksi memukau dari Duke ke Boom, mereka berhasil menyeberang ke komedi putar. Sementara itu, Buzz, Rex, dan yang lainnya masih berusaha mengarahkan mobilnya Bonnie untuk kembali ke karnaval. Ketika mobil sudah mulai terlihat oleh Woody dan kawan-kawan, Gabi melihat seorang anak kecil yang ketakutan, sendirian, dan tersesat. Ia pun berpikir jika ia datang ke gadis tersebut, ia mungkin dapat menenangkan hatinya. Ternyata Gabi benar. Ia berhasil memikat hati gadis kecil itu dan Gabi pun berhasil mendapatkan pemilik yang baru. Woody dan yang lainnya ikut senang melihat Gabi yang kini bahagia dengan pemilik barunya. Suasana kembali berubah ketika mobil yang ditumpangi keluarganya Bonnie berhasil mencapai komedi putar. Ya, walaupun ayahnya Bonnie sampai harus ditilang oleh polisi. Buzz dan kawan-kawan juga berhasil bertemu kelompoknya Woody. Woody pun harus kembali berpisah dengan Boo. Tetapi saat sudah kembali, ternyata Buzz mengetahui bahwa Woody sebenarnya menginginkan untuk tetap bersama Boo. Buzz pun meyakinkan Woody untuk mengikuti kata-kata hatinya. Woody akhirnya kembali pada Boo. Di sini juga Boo bertemu dengan teman-teman lamanya. Di situ, Woody yang sudah memantapkan hatinya untuk tetap tinggal di sana kemudian memberikan rencana serif miliknya pada Jessie. Jessie pun mengerti dengan keputusan Woody. Ia bersama Bullseye, Slinky, Potato Head, Rex, dan Piggy semuanya memeluk Woody sebagai tanda perpisahan. Scene yang sangat mengharukan sekali mengingat mereka semua sudah bersama-sama bertahun-tahun lamanya. Dan yang terakhir perpisahan Woody dengan partner sejatinya, Buzz Lightyear. Lagi-lagi scene yang sangat menyedihkan ketika kedua sahabat sejati harus berpisah. Tak ketinggalan, Woody juga berpisah dengan Forky. Scene pun berakhir ketika Woody dan Boo melepas kepergian teman-teman sejatinya yang pergi bersama mobilnya Bonnie. Ini pun menandakan berakhirnya kebersamaan Woody bersama teman-temannya selama puluhan tahun lamanya. Di sela-sela kredit scene, kita diperlihatkan kehidupan Woody, Boo, dan teman-teman lainnya di taman karnaval yang terlihat bahagia. Begitupun juga di tempat lain, kehidupan Bonnie dan para mainannya juga terlihat bahagia, apalagi Bonnie menciptakan mainan baru yang serupa dengan Forky. Secara keseluruhan, film ini benar-benar menguras air mata bagi kita semua yang telah mengikuti perjalanan para mainan ini sejak Toy Story pertama yang muncul di tahun 1995. Mereka selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka, namun pada akhirnya sang pemimpin yaitu Woody harus berpisah dengan teman-temannya yang sudah seperti keluarga sendiri. Sebenarnya perpisahan ini sudah dapat dilihat karena di awal film, kita diperlihatkan bahwa Woody sudah bukan mainan kesayangannya Bonnie. Ia bahkan sudah jarang ikut bermain dengan Bonnie. Aksi Woody untuk menyelamatkan Forky juga nampaknya menjadi rencana terakhir Woody untuk menutup petualangannya dengan seorang anak yang ia sayangi. Ia pun akhirnya mencoba membuka petualangan baru dengan kekasihnya dan teman-teman barunya di tempat lain. Sangat menyedihkan memang, namun apa mau dikata, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tetapi di luar semua itu, film ini mendapat rating yang cukup tinggi dari IMDb, yaitu sebesar 7,8. Toy Story 4 juga mendapat respon yang beragam dari para penonton. Banyak dari mereka yang menyayangkan dengan perpisahan Woody, namun juga banyak yang beranggapan bahwa ini semua sudah sesuai dengan alur yang dibangun. So, itu tadi alur dan review film Toy Story 4. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dari sisi editing maupun sisi narasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Collective Twist, signing out.